Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula ba'd. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Suatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki pertengahan Ramadan kali ini. Tentu sudah banyak ibadah-ibadah yang ikhwatu iman sekalian laksanakan, baik yang wajib ataupun yang sunnah, baik ibadah personal yang hubungannya dengan Allah ataupun tentu ibadah-ibadah yang hubungannya dengan sesama manusia. Salah satu yang mensukseskan seseorang melaksanakan ibadah saum diantaranya adalah memperindah ibadah itu. Selain ibadah-ibadah mahdhah, ada ibadah-ibadah muamalah. Salah satu diantaranya adalah sedekah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dikatakan, ma naqasat shadaqatun mim malin. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Apa maknanya? Tentu dalam kehidupan ini tidak selamanya rumus matematik itu bisa kita jadikan landasan. Ada rahasia-rahasia ilahi yang barangkali di luar nalar kemampuan kita. Kenapa sedekah tidak akan mengurangi harta? Paling tidak ada hal yang harus kita perkuat keyakinan. Yang pertama adalah jaminan Allah tentu. Jaminan Allah ini sebagaimana yang termaktub dalam Quran surat Saba ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi innallaha bima ta'maluna basir. Dan apa saja yang kamu sedekahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Jaminan Allah yang kedua, sebagaimana yang tertera dalam hadis Bukhari dan Muslim, dikatakan, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yang jilani Allahumma a'ti munfikon kholafan wa yakulu akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan. Dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan, setiap pagi akan turun dua malaikat. Yang pertama, malaikat mendoakan kepada orang yang berinfak dengan ungkapan doa, Allahumma a'ti munfikon kholafan. Ya Allah, datangkan kepada orang-orang yang berinfak hari ini pengganti untuk dirinya. Dan malaikat yang lainnya mendoakan, wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talapan. Ya Allah, binasakan kepada orang-orang yang menahan infak hari ini. Oleh karena itu, sebagai hikmah dan pelajaran buat kita semua, pertanyaan sederhana buat kita, mau didoakan malaikat yang mana sebagai pilihan buat kita? Apakah kita didoakan pengganti yang lebih baik
atau kehancuran atau kebinasaan. Tentu secara fitrah kita menginginkan doa yang terbaik, apalagi kita tahu bahwa doanya makhluk-makhluk yang dimuliakan Allah, di antaranya malaikat, adalah mustajabah, diijabah, dikabul doanya. Kita berharap dari pelajaran Al-Quranul Karim tadi, dalam Quran Surat Saba dan hadis riwayat Muslim, memberikan satu penguatan spiritual kita, ruhiyah kita, untuk senantiasa mengeluarkan kemampuan yang kita miliki, baik harta, tenaga, ilmu, pikiran kita, bahkan waktu kita, termasuk jiwa kita sendiri. Kalau toh Allah memerlukan hal tersebut, bagi kita ada sesuatu yang memang bisa kita lakukan. Dengan kata lain, dengan sedekah, ya. Yang pertama, itu merupakan investasi akhirat buat kita. Yang kedua, sedekah tidak akan mengurangi harta. Dan yang ketiga, sebagai satu catatan buat kita semua, penguat buat keyakinan dan keimanan kita semua, bahwa sedekah dapat mampu menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Sebagai satu momentum Ramadan buat kita sudah melaksanakan saum Ramadan sebagai satu kewajiban buat kita, ditambah ibadah-ibadah yang lainnya. Ada satu kewajiban yang jangan sampai luput dari perhatian kita, yakni kita semua diwajibkan mengeluarkan zakatul fitri, zakat fitrah buat kita semua, sebagai pembersih bagi orang-orang yang saum, sebagai wujud bahwa kita semua melalui bulan Ramadan ini akan meningkatkan ketakwaan kita melalui kewajiban, salah satunya adalah mengeluarkan zakatul fitri. Ketika kita sudah maksimal dalam ibadah momentum bulan Ramadan, saum kita laksanakan, ibadah-ibadah yang lainnya kita laksanakan, termasuk sedekah, dan diantaranya adalah sedekah tersebut tidak hanya sekedar sedekah tatawu, sedekah sunnah, ada sedekah yang maknanya wajib, yakni zakat. Zakat juga ada zakat diri, itu disebut zakatul fitri, ada zakat mal atau zakat harta. Mari kita maksimalkan momentum Ramadan dengan mengeluarkan segala sesuatu yang kita tuntut untuk diri kita, bekal kita di akhirat. Dan harapan kita kepada Allah, semoga di momentum Ramadan tahun 1447 Hijriah khususnya ini memberikan satu keberkahan, memberikan satu anugerah kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada gilirannya kita dapat maghfirah dari Allah, kemudian kita dapat mencapai derajat yang kita cita-citakan, yaitu muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yang dimana dengan memaksimalkan kesempatan tersebut, maka layak ketika kita keluar pada bulan Ramadan selepas melaksanakan kewajiban tersebut, termasuklah kita orang-orang yang bertakwa. Semoga bermanfaat, setidaknya mengingatkan kembali proses perjalanan ibadah ini. Semoga ibadah-ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahu ya'khuzu bi'aidina ila ma fihi khairul islam wal muslimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.